Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadiatul Izzah dengan NIM 19140411012. Saya berasal dari kelompok 13 Praktikum Zoologi Vertebrata, kelas pendidikan Biologi B 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan mengamati struktur morfologi dan anatomi ikan bandeng atau kanos-kanos. Selamat menyimak. Ya, di sini saya akan memberikan penjelasan umum terlebih dahulu. Pisces adalah hewan vertebrata akuatik Poikilotherum atau berdarah dingin dan bernapas dengan insang. Jika dilihat secara sistematik, Pisces atau ikan merupakan kelas yang berada di bawah filum Chordata. Secara umum, dilansir dari tesis milik Siagian tahun 2009, ciri-ciri ikan adalah bertulang belakang dan bertulang rawan. Selain itu, mereka juga mempunyai sirip tunggal atau berpasangan dan memiliki operkulum atau tutup insang, bersisik dan berlendir, serta memiliki ukuran yang bervariasi. Pisces terbagi menjadi 3 subkelas, yaitu Cephala's Spidomorphi, Chondrichthyes, dan Osteichthyes. Ikan bandeng yang diamati kali ini masuk ke dalam subkelas Osteichthyes sebab sudah memiliki tulang sejati atau tulang keras. Berikut ini adalah alat dan bahan yang akan digunakan. Untuk alat, terdiri dari handscoon, pinset, gunting, kertas HVS, dan juga baki. Adapun bahan, yaitu ikan bulu atau ikan bandeng dengan nama latin Canos-canos. Ya baik, pertama-tama di sini saya akan melakukan pengamatan terhadap morfologi ikan bandeng atau Canos-canos. Bagian kepala ikan bandeng dimulai dari ujung moncong hingga operkulum, bagian bawah. Selanjutnya, bagian badan dimulai dari bawah operkulum hingga anus. Dapat terlihat di situ ada anus, yaitu adalah bagian badan. Selanjutnya, bagian ekor dimulai dari anus hingga bagian ujung ekor. Baik, selanjutnya beralih ke bagian anterior ikan. Di sini terdapat moncong yang terdiri atas mulut yang bertipe terminal, sebab terletak di ujung depan kepala ikan dengan celah mulut atau risma oris yang cukup lebar, di mana di bagian dalam mulut terdapat lidah atau lingua yang kaku dan tidak dijumpai adanya gigi. Pada bagian mulut terdapat rahang bawah atau mandibula dan rahang atas atau maksila. Selanjutnya terdapat lubang hidung atau nostrir yang berjumlah sepasang yang terletak di sebelah atas maksila. Ini merupakan bagian pipi, sepasang pada bagian kiri dan kanan. Di bawahnya ini merupakan preoperculum yang juga terdapat sepasang di bagian kiri dan kanan. Selanjutnya dapat kita lihat ini adalah tutup insang atau operculum yang berjumlah sepasang bagian kiri dan kanan, berukuran besar dan terlihat dengan jelas. Selanjutnya kita beralih pada bagian dorsal. Di sini terdapat sirip punggung atau disebut juga dengan dorsal fin atau pinna dorsalis yang berujung runcing dan berjumlah 1. Pada bagian badan atau trunkus terdapat linea lateralis atau lateral line atau gurat sisi yang memanjang di sisi badan dari batas operkulum hingga kaudal. Bagian ini berfungsi sebagai alat indera, yaitu sebagai organ sensoris sebab terdiri atas banyak rami serabut saraf dan berfungsi untuk mengetahui perubahan getaran dan pergerakan arus atau ikan lain, navigasi, menghindari bahaya hingga mengetahui suhu air. Ya, ini merupakan sirip dada atau disebut juga dengan pectoral fin atau pinna pectoralis yang berjumlah sepasang di bagian kiri dan kanan. Selanjutnya beralih pada bagian ventral. Di sini terdapat sirip perut yang disebut juga dengan ventral atau pelvic fin dengan nama latin pinna ventralis yang berjumlah sepasang. Berpindah sedikit ke bawah, di bawah anus terdapat sebuah sirip yang disebut dengan sirip anus atau anal fin atau pinna analis. Di atas anal fin terdapat lubang anus sebagai jalur pembuangan sisa metabolisme. Selanjutnya di sini dapat kita lihat terdapat sisik yang bertipe sikloid yang menutupi seluruh permukaan badan. Selanjutnya pada bagian posterior ikan terdapat ekor yang bertipe homosersal sebab ekor terbagi menjadi 2 bagian yang sama besar dan ini merupakan tipe ekor ikan bertulang sejati. Selain itu, ekor ikan juga berbentuk runcing dan tidak menyatu, di mana ekor demikian dinamakan dengan tipe ekor forked. Tipe ini menunjang ikan untuk berenang cepat sehingga akan memudahkannya dalam menghindari ancaman berupa predator maupun ancaman lainnya. Ini adalah bagian mata dari ikan bandeng berjumlah sepasang sebelah kiri dan kanan saling menyamping, di mana pada mata ini dilindungi oleh selaput mata.
Sebelum kita masuk ke proses pembedahan dan anatomi, terlebih dahulu saya akan menjelaskan terkait cara pembedahan ikan bandeng atau kanos-kanos. Caranya yaitu, di sini saya menggunakan gunting, saya akan memotongnya dari anus hingga ke bagian posterior operculum, selanjutnya menuju ke arah dorsal hingga linea lateralis dan mengikuti linea lateralis, lalu kembali ke anus. Berikut proses pembedahannya. Ya baik, selanjutnya saya akan memaparkan terkait dengan anatomi ikan bandeng. Ini adalah bagian duri yang merupakan bagian rangka dari ikan bandeng. Selanjutnya ini adalah bagian daging atau otot dari ikan bandeng. Ini adalah bagian perut yang berwarna kehitaman, merupakan bagian perut. Ini adalah kantung empedu yang jika pecah akan menyebabkan ikan menjadi pahit. Fungsi utama dari kantung empedu ini adalah menyimpan empedu dan memekatkannya dengan mereabsorpsi airnya. Ini adalah gelembung renang. Gelembung renang berfungsi untuk membantu ikan untuk mengapung di dalam air, sehingga ikan tidak harus berenang terus-menerus untuk mempertahankan posisinya di dalam air. Organ ini akan mengatur volume tubuh ikan yang disesuaikan dengan berat jenis ikan pada kedalaman tertentu. Ini adalah organ hati yang berfungsi menghasilkan empedu yang nantinya akan disimpan di dalam kantung empedu untuk membantu proses pencernaan lemak. Ini adalah usus ikan bandeng. Ikan bandeng berjenis herbivora sehingga warna ususnya agak kegelapan. Usus ini berfungsi sebagai tempat penyerapan sari-sari makanan yang sebelumnya telah diproses di lambung. Dapat terlihat di sini usus ikan bandeng sangat panjang. Di atas gelembung udara terdapat lambung. Di sini lambung berfungsi sebagai tempat penampungan makanan dan juga pencernaan makanan secara kimiawi. Yang berwarna putih kekuningan ini adalah lemak. Lemak berfungsi sebagai cadangan makanan pada ikan. Yang memanjang di sepanjang bagian ini hingga ke anus adalah ginjal. Ginjal berfungsi sebagai osmoregulator, yaitu mengatur konsentrasi cairan dan menyeimbangkan pemasukan dan pengeluaran cairan tubuh oleh ikan. Selanjutnya kita beralih kembali ke bagian anterior. Di sini kita akan membedah kepala ikan. Berikut prosesnya. Ini adalah insang dari ikan. Selanjutnya kita akan membedah untuk mengambil jantungnya. Ya, ini adalah jantung dari ikan bandeng. Jantung ini berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Dia terletak dekat daerah insang pada rongga perikardial dalam kepala dan dibungkus oleh selaput yang disebut perikardium. Jantung terdiri atas atrium atau serambi dan ventrikel atau bilik. Di sini dapat terlihat terdapat perbedaan warna pada jantung ikan. Yang atrium atau serambi itu berwarna merah atau lebih pekat, sedangkan ventrikel atau bilik itu berwarna lebih muda daripada atrium. Dapat kita lihat pula di situ terdapat selaput pemisah yang berwarna putih. Ini disebut dengan bulbus arteriosus yang berupa dinding tebal berwarna putih. Ini adalah insang atau disebut juga dengan brankia, yang terdiri atas sepasang hemibrankia atau lembaran insang berwarna merah, bentuknya seperti sisir yang tersusun atas lamela-lamela dan mengandung banyak pembuluh darah. Ini merupakan bagian dalam dari mata. Biji mata dilindungi oleh selaput pembungkus. Ini adalah lengkung insang atau arcus branchialis yang berfungsi sebagai tempat melekatnya hemibrankia. Ini merupakan esofagus sebagai jalur makanan masuk menuju lambung. Demikianlah praktikum zoologi vertebrata yang saya lakukan terkait pengamatan terhadap morfologi dan anatomi ikan bandeng atau kanos-kanos. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.